I just had to let you know you're. Baik, kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan hasil dari yang sudah kami kerjakan. Pertama-tama perkenalkan, saya Riki Septian dengan NIM 102425031. Saya Fauzi Irfan Diroce, NIM saya 102455069. Saya Dava Ahesta Maulana dengan NIM 102425017. Saya Emrofi Mitsran dengan NIM 102425028. Dengan ini kami akan mempresentasikan dengan judul Keberhasilan Jepang dalam Pemanfaatan Panas Buang, Industri atau Waste Heat Recovery, dan implikasinya bagi efisiensi industri di Indonesia. Baik, masuk dari materi pertama, yaitu kami memiliki latar belakang di dalam makalah kami. Di dalam latar belakang ini berisi peningkatan kebutuhan energi di sektor industri mendorong pentingnya penerapan teknologi yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Salah satu solusi yang berkembang adalah waste heat recovery, yaitu pemanfaatan panas buang dari proses produksi untuk menghasilkan energi kembali sehingga dapat mengurangi konsumsi energi, dan biasanya biayanya sangat besar dalam operasional dan emisi karbon. Dan yang perlu teman-teman ketahui, salah satu negara yang sudah menerapkan energi, maksudnya teknologi tersebut, yaitu Jepang. Kenapa bisa? Karena Jepang telah berhasil menerapkan konsumsi energi mulai dari biaya operasional dan kebijakan inovasi teknologi serta komitmen industri, khususnya pada industri semen. Lalu, sementara itu negara kita, negara Indonesia, cukup memiliki potensi yang besar untuk melakukan teknologi ini, tetapi ada kendalanya, mulai dari harga yang lumayan besar untuk dikeluarkan, lalu adanya keterbatasan teknologi dan implementasi kebijakan yang belum optimal. Baik, lanjut di rumusan masalah. Selanjutnya ini ada rumusan masalah. Kami memiliki 4 poin yang berisi dalam rumusan masalah tersebut. Yang pertama, bagaimana penerapan teknologi waste heat recovery pada sektor industri di Jepang? Lalu yang kedua, faktor-faktor apa saja yang mendukung keberhasilan penerapan waste heat recovery di Jepang? Yang ketiga, apa saja kelebihan dan keterbatasan penerapan teknologi di dalam sektor industri ini? Dan yang terakhir, bagaimana peluang implementasi teknologi waste heat recovery di Indonesia untuk meningkatkan efisiensi yang bagus dalam industri. Lalu next, ada tujuan penulisan. Jadi kami memiliki 4 tujuan di dalam progres makalah kami ini, yaitu yang pertama, menjelaskan penerapan teknologi waste heat recovery pada sektor industri di Jepang. Lalu yang kedua ada menganalisis faktor-faktor yang mendukung keberhasilan penerapan waste heat recovery di Jepang. Lalu yang ketiga ada mengidentifikasi kelebihan dan keterbatasan penerapan teknologi waste heat recovery pada sektor di berbagai industri. Dan yang terakhir, menganalisis peluang implementasi teknologi waste heat recovery di negara kita, yaitu Indonesia, dalam meningkatkan efisiensi energi di berbagai industri. Baik, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan konsep efisiensi energi. Yang pertama, apa itu efisiensi energi? Sederhananya, ini adalah cara kita untuk mengoptimalkan penggunaan energi tanpa harus menurunkan kualitas atau jumlah hasil produksi kita. Tujuannya jelas, supaya biaya operasional lebih murah,
produktivitas meningkat dan tentunya lebih ramah lingkungan. Sekarang efisiensi energi sudah jadi standar penting untuk daya saing perusahaan di pasar global. Selanjutnya, Waste Heat Recovery teknologi ini singkatnya WHR ini menangkap panas buang dari mesin industri yang tadinya terbuang sia-sia atau udara, lalu mengubahnya menjadi energi yang berguna kembali seperti listrik. Teknologi ini sudah banyak dipakai di industri besar seperti semen, baja, hingga pembangkit listrik untuk menekan konsumsi bahan bakar. Selanjutnya, prinsip kerja Waste Heat Recovery. Cara kerjanya cukup simpel. Pertama, panas buang dari proses produksi ditangkap menggunakan alat khusus seperti heat exchanger atau boiler. Energi panas ini kemudian dipakai untuk memanaskan fluida atau menggerakkan turbin sehingga menghasilkan listrik. Dengan begitu, kita tidak perlu terlalu bergantung pada sumber energi utama karena kita menggunakan energi menjadi lebih efisien. Selanjutnya, slide-nya akan dibacakan oleh teman-teman. Baik, selanjutnya manfaat dan tantangan waste heat recovery. Teknologi waste heat recovery punya beberapa manfaat seperti meningkatkan efisiensi energi, mengurangi penggunaan bahan bakar, menekan biaya operasional, dan mengurangi emisi karbon. Namun, penerapannya juga memiliki tantangan, terutama biaya investasi. Biaya investasinya itu mempunyai awal yang cukup besar, serta kebutuhan teknologi dan tenaga ahli agar sistemnya dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya, kebijakan efisiensi energi di sektor industri. Keberhasilan Jepang tidak hanya disebabkan oleh teknologi, tetapi juga karena adanya dukungan kebijakan pemerintah. Pemerintah Jepang mendorong industri untuk lebih efisien dalam menggunakan energi dan mendukung pengembangan teknologi yang ramah lingkungan, termasuk waste heat recovery. Selanjutnya, sumber data. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan mengumpulkan data dari jurnal ilmiah, buku, dan dokumen resmi yang berkaitan dengan waste heat recovery dan efisiensi energi. Baik, selanjutnya slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya saya akan membacakan teknik analisis data ya. Data yang kami peroleh kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif dan komparatif. Analisis deskriptif digunakan untuk menjelaskan konsep dan penerapan waste heat recovery di Jepang. Sedangkan analisis komparatif digunakan untuk membandingkan kondisi Jepang dengan Indonesia agar dapat melihat peluang penerapannya di Indonesia. Kemudian saya akan membacakan pembahasannya. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa waste heat recovery atau WHR merupakan teknologi yang memanfaatkan panas buang yang menjadi energi yang bermanfaat sehingga dapat meningkatkan efisiensi energi dan mengurangi emisi. Jepang berhasil menerapkan teknologi ini berkat dukungan kebijakan pemerintah, perkembangan teknologi dan komitmen industri. Oleh karena itu, pengalaman Jepang dapat menjadi acuan bagi Indonesia untuk mengembangkan WHR melalui penguatan regulasi, investasi, serta kerjasama antar pemerintah, industri, dan akademisi. Kemudian kesimpulannya, waste heat recovery terbukti menjadi solusi efektif untuk meningkatkan efisiensi energi dengan memanfaatkan kembali panas buang industri. Keberhasilan Jepang yang didukung oleh kebijakan pemerintah yang konsisten, inovasi teknologi, investasi berkelanjutan, dan kolaborasi antara pemerintah, industri, serta lembaga penelitian sehingga mampu menekan konsumsi energi, biaya operasional, dan emisi gas rumah kaca. Indonesia juga memiliki potensi besar untuk mengembangkan WHR karena banyak industri yang menghasilkan panas buang yang dapat dimanfaatkan kembali. Untuk mewujudkannya, diperlukan dukungan regulasi dan insentif pemerintah juga, investasi dari industri, serta pengembangan teknologi dan sumber daya manusia agar penerapan
waste heat recovery ini dapat meningkatkan efisiensi energi, daya saing industri, dan mendukung pengurangan emisi karbon. Baik, sekian dari hasil yang sudah kami presentasikan. Bila ada kurang, mohon maaf. Terima kasih.